Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Saya kira semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Alhamdulillah, keadaan yang selalu sehat walafiat dan terus berkarya. Nah, jumpa lagi dengan saya, Brahma Astagiri dari Fakultas Hukum UNAIR. Hari ini kita akan membahas sesuatu terkait dengan hukum pidana pers. Nah, topik tepatnya hari ini adalah sejarah perkembangan pers di Indonesia. Baik ya teman-teman, kita lanjutkan. Untuk capaian belajar kita hari ini adalah secara fokus kita akan membahas sesuatu terkait dengan sejarah eksistensi pers Indonesia. Yang kedua adalah sejarah pengaturannya. Jadi kita di akhir proses belajar ini kita akan memahami sejarahnya mulai pertumbuhannya sampai dengan pengaturannya. Nah, kita mulai dengan sejarah eksistensi Indonesia. Maksudnya eksistensi pers di Indonesia. Pers mulai tumbuh sejak masa penjajahan ya. Artinya mulai tahun 1600-an kita sudah mengenal atau di Indonesia sudah tumbuh beberapa media dari Eropa. Korberik Eropa, setelah itu ada Batavia Novels, setelah itu juga ada Vendunus, Batavia Kolonial Koran. Nah, ini cikal bakal koran-koran di Indonesia yang terbit berkala. Dan ini semua dipelopori oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Baik dari segi pemerintah formalnya atau juga pemerintah secara perusahaan-perusahaan private-nya. Nah, pada abad 20 lah baru diawali munculnya era pers Bumi Putra ya. Jadi Bumi Putra ini pribumi dalam hal ini ya. Nah, pers saat itu menjadi media perjuangan bangsa Indonesia, media pergerakan, media komunikasi massa, dan itu sifat pers di beberapa negara di seluruh dunia seperti itu. Nah, diawali tahun 1907, yang tercatat adalah Medan Priayi, ya. Ini Medan Priayi ini adalah sebuah media pertama yang secara formal dikenal oleh pemerintah Hindia Belanda dan dibukukan waktu itu. Yang kedua, Utusan Indonesia. Ini adalah pelopornya Syarikat Indonesia ya. Jadi Hos Cokro Aminoto pelopornya. Secara simultan pada tahun 1913 sampai 1917 itu kita kedatangan beberapa atau kita menjumpai lahirnya beberapa media golongan kiri waktu itu, artinya yang benar-benar berjuang melawan pemerintah penjajah waktu itu, yaitu API, Halilintar, Nyala, dan termasuk media Guntur Bergerak, Hindia Bergerak yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Tahun 1918, media bernama Benih Indonesia atau Benih Merdeka maksud saya itu juga muncul dan berjuang. Nah, 1912 Sinar Merdeka yang mungkin kita pahami oleh yang didevelop oleh Pak Parada Harahap waktu itu juga mulai menjadi media pergerakan Indonesia dan juga termasuk Sinar Merdeka yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, masa pengaturan gitu ya, itu sejarah yang saya sebutkan tadi adalah sejarah munculnya. Tapi tidak lepas dari pengaturan, pers ini selalu dicurigai dari masa ke masa ya. Nah, pada tahun 1856 pun pemerintah Hindia Belanda itu sudah membuat sebuah sarana sensor preventif yaitu berupa reglemen ya. Eh, Reglemen itu muncul untuk mengontrol Drukwerken. Drukwerken itu para pekerja percetakan ya di Netherlands Indie. Netherlands Indie itu sebutan buat Indonesia. Ya, tahun 1856. Sedangkan dirasa dibutuhkan pengontrolan lagi tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan sebuah reglemen yang bersifat represif ya. Nah, pada tahun 1918 pasal-pasal Hatsai Artikelen yang sampai sekarang kita kenal gitu ya, di KUHP kita
itu juga mulai ditiupkan di dalam regulasi pemerintah Hindia Belanda terhadap perkembangan pers di Indonesia atau perkembangan pers waktu itu di pemerintahan Hindia Belanda. Nah, mengancam siapa saja yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, bahkan penghinaan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1931, Stadsblad ya, lembaran negara, Stadsblad 1931, nomor 394, Junto Stadsblad 1932, nomor 44 tentang press bridle ya. Jadi ada ordinansi press bridle ya. Press bridle ordinansi. Ini memberikan hak kepada gubernur jenderal saat itu yang berkuasa di Indonesia untuk melarang penerbitan yang dirasa mengganggu ketertiban umum. Ketertiban umum bisa terjemahkan waktu itu ya mungkin kepentingan pemerintahan penjajah gitu ya. Nah ini karena ini era-era kolonial ya. Nah, pemberedaran ini terbawa sampai beberapa masa ke depan dan kita akan ketahui dalam beberapa slide berikutnya. Nah, berikutnya pada masa pendudukan Jepang, walaupun hanya sebentar, Jepang memberikan warna yang sangat kuat terhadap kontrol dan pengekangan perkembangan pers di Indonesia. Jawa dan Madura diterapkan Undang-Undang Nomor 16 ya tentang sistem lisensi dan sensor preventif. Setiap penerbitan, setiap percetakan wajib memiliki izin terbit serta melarang penerbitan memusuhi Jepang. Ini banyak instansi atau institusi-institusi kemasyarakatan termasuk pesantren-pesantren yang direpres oleh pemerintah Jepang waktu itu. Nah, Jepang memiliki sebuah ornamen petugas yang namanya sidoin ya, yang mereka sebut sebagai penasehat sebenarnya, tetapi dalam prakteknya Jepang ini memasukkan sidoin itu pada setiap redaksi atau setiap pers media yang beroperasi di Indonesia ya. Tidak jarang sidoin ini mengontrol dengan ketat dan menyensor tulisan yang diproduksi. Dan seringkali mereka menulis dengan nama-nama anggota redaksi sehingga pembaca tidak tahu bahwa ini adalah agenda materi atau substansi pers dari pemerintah Jepang. Nah, itu masa pendudukan Jepang. Masa pasca reformasi ya, maksud saya masa pasca proklamasi. Sejak 1945, Press Bridle ordonansi ini tetap berlaku ya, sampai bahkan tahun 1954. Ini terus pengontrolan dilakukan karena memang dalam perjuangan ini juga ketika awal Indonesia merdeka, kita juga menghadapi banyak ketidak serumpunan ide dan ini tetap perjuangannya menggunakan sarana pers. Bahkan tahun 1956 Kasat selaku penguasa militer mengeluarkan peraturan nomor 001/0/1956 yang isinya melarang atau larangan untuk mencetak, larangan untuk menerbitkan, menyebarkan serta memiliki tulisan, gambar, klise atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, ini terus berkembang ya penekanan pada kebebasan pers itu seperti yang saya gambarkan hari ini. Nah, berlanjut tahun 1958, tahun 63 ya, ini terus ya izin penerbitan menjadi salah satu kontrol kebebasan pers. Termasuk tahun 1963 pengamanan terhadap barang-barang cetakan. Artinya ini bukan diamankan agar terus bisa berproduksi ya, tapi ini diamankan agar tidak berproduksi gitu ya. Dianggap tidak aman bagi masyarakat, makanya lah dibredel dan diamankan barang cetakannya. Termasuk ada pembinaan wajib ya yang diatur oleh Presiden melalui penetapan Presiden nomor 6 tahun 1963. Semua wajib ikut pembinaan dan pengawasan terhadap pers gitu ya. Ini yang bahkan tahun 64 ada surat izin pembagian kertas gitu ya. Mungkin kalau sekarang surat izin pembagian bandwidth gitu ya. Nah, karena kertas masih langka dan dikuasai oleh pemerintah, kertas ini dikontrol sekali sehingga pers sarana cetaknya harus dikontrol.
sampai ada sebuah sesuatu yang pasti berupa Undang-Undang tahun 1966, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 66 tentang ketentuan pokok pers. Ya. Nah, masih pasca proklamasi, gitu ya. Ini masa-masa Orde Baru. 1974, setelah meledak peristiwa Malari, 12 perusahaan pers dibredel. 1978, 7 surat kabar termasuk Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, The Indonesian Times, Sinar Pagi, dan Pos Sore itu termasuk yang dibekukan sementara karena pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Dibekukan penerbitannya, setelah itu eh, masih beruntung bisa melakukan, masih diizinkan lagi untuk berproduksi setelah meminta langsung kepada Presiden Soeharto waktu itu, ya selaku penguasa pemerintah saat itu. 1982 gitu ya. Ini Undang-Undang nomor 11 tahun 66 diubah menjadi 4 tahun 67 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang tahun Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 gitu ya. Ini detail pengaturan pers semakin mendalam. 1984 dikeluarkan PP nomor 1 tahun 1984 tentang Dewan Pers. Nah, ini sudah mulai terus bergerak, pers ini mempertahankan eksistensinya terhadap sedikit perlawanan, ya sedikit banyak berupa perlawanan kepada regulasi dan legislasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun di era Orde Baru ini pemberedelan masih sangat sering terjadi dan masih terdengar merdu dan dianggap biasa gitu oleh masyarakat. Namun ini mengekang sekali kebebasan pers. Nah, terakhir pada era reformasi. Era reformasi ini membawa angin segar gitu ya untuk kebebasan pers, terutama hak asasi manusia yang eh, meliputi kebebasan pers juga. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers itu muncul pada September 99 saat itu ya, menghentikan beberapa undang-undang sebelumnya. Nah, disinilah relevansi pengaturan hukum pers sudah mulai terasa, ya, terasa membawa perbaikan yang akan diikuti beberapa dekade berikutnya. Nah, kesimpulannya dari paparan kita hari ini, diskusi kita hari ini, materi yang saya sampaikan hari ini, pers Indonesia itu tumbuh mulai zaman penjajahan hingga zaman reformasi. Dan pers sebagai sarana perjuangan dan komunikasi publik, pers berkembang di bawah kekanan dan tekanan rejim yang berkuasa. Era reformasi memberikan angin baru, angin segar dalam perkembangannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.